Lord.
mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana haleluya. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana haleluya. Keajaiban terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana haleluya, Hosana haleluya. Curah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi Hosana haleluya. Keajaiban terjadi. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu, biarlah Raja berjalan. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang menimbangi. Berlari pada tujuan, Panggil Yesus berdiri. Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah Roh-Mu menyala-nyala dan layanilah Yang penting menyala gitu ya. Yang penting supaya menyala. Haleluya. Bakar. Masih udah panas ya. Tadi masih dingin ya. Sekarang udah panas ya. Haleluya. Bakar. Oke, silakan duduk saya. Kita siapkan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau baca. Kita mempersiapkan hidup kita, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Banyak jiwa menanti untuk kita layani, dan ini kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, haleluya. Tanda-tanda Hujan
untuk generasi yang Tuhan percayakan untuk kami selamatkan, untuk kami tuai. Ada siswa-siswi TK, SD yang tergabung dalam keluarga House of Winner ya Tuhan. Kami tahu itu jiwa-jiwa yang Tuhan persembahkan, yang Tuhan mau supaya kami bawa mereka untuk masuk langit baru, bumi baru, menikmati kekekalan di dalam Engkau ya Tuhan. Pakai setiap kami menjadi alat-Mu, menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Karena ini disiarkan stasiun TV apa? Bagus kalau backgroundnya kasur ya. Kelihatan kasur. Kelihatan. Karena YouTubers kita ini punya asal ini ya, syuting. Nah, Sini. Gitu enggak? Terlalu dekat ya? Ya. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan persembahan hidup kita untuk diberi bagi Tuhan. Bukan persembahan, kalau saya kaget ya semua. Enggak ada persembahan. Hari ini kita merasakan hadirat Tuhan, amin. Ini namanya jalan-jalan rasa retreat ya. Walaupun gatheringnya untuk para mentor ya, tapi kita gunakan waktu untuk ibadah ya, untuk membicarakan hal-hal yang akan kita lakukan. Saya senang sekali ya, saya orang mungkin yang paling bersuka cita hari ini, dari kemarin sebetulnya sampai hari ini. Dan biar sukacita ini terus kita bagikan kepada siapapun nanti pulang ya, bagikan sukacita kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, kepada calon, belum ada calon ya, kepada siapa saja yang kita jumpai nanti kalau sudah sekolah, kepada anak-anak kita. Amin. Karena sukacita itu harus ditularkan, karena pada dasarnya manusia itu sebetulnya punya naluriah influencer, jadi menularkan ya, memberi dampak, memberi pengaruh. Bahkan manusia itu juga terlahir sebagai peniru ya, yang menerima dampak. Makanya ada istilah plagiat ya. Plagiat itu meniru segala sesuatu. Jadi ada orang yang nggak suka dengan plagiat, padahal itu memang sudah naluri ya, karena mengikuti. Cuma ada plagiat yang salah, yang konotasinya negatif ketika menjiplak hasil karya atau hak cipta seseorang yang plek keteplek gitu ya, persis sama, akhirnya di-ban lah YouTube-nya seperti Joshua gitu ya. Katanya kenapa YouTube Jojo ini nggak bisa tayang? Begitu saya baca, waduh, melanggar hak cipta. Karena memang kalau kita, makanya di gereja-gereja tertentu itu kalau mereka setiap kali slide ditampilkan untuk lagu berikutnya, itu kamera sorot ke sana dan ditulis di bawah situ ciptaan siapa gitu ya, supaya nggak di-ban gitu, supaya itu menunjukkan lagu ciptaannya, yaitu merek gereja tertentu gitu. Jadi, oh ya, lagu kami yang dinyanyikan gitu. Kalau kita mungkin nggak disorot ke sana, jadi dianggap udah melanggar hak cipta, tapi nggak apa-apa ya. Kembali bahwa tadi yang saya ingat soal tular menularkan itu ya. Jadi kalau kita bersemangat, seharusnya orang-orang di sekitar kita bersemangat. Katakan amin. Karena saya ingat waktu kita masih remaja ya, remaja itu kalau udah jalan rame-rame gitu, jalan kaki, ada satu mampir di semak-semak itu, semua mampir gitu ya. Jadi padahal satu rasa pipis, jadi semua rasa pipis gitu, nggak tahu kenapa itu semacam apa ya, tersugesti gitu ya. Kalau satu ngantuk, yang lain masih mengganggu gitu ya, nggak semua ngantuk gitu ya. Tapi itu bisa terbawa satu suasana, dan itu sangat alkitabiah. Makanya firman Tuhan berkata bahwa pergaulan yang buruk itu merusakkan kebiasaan yang baik, karena orang gampang untuk teralih fokus atau terpengaruh ya. Tapi saya percaya kalau orang yang berjaga-jaga, yang siap siaga, dia tidak akan terbawa untuk suasana terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik ya.
Kemarin misalnya contoh yang masuk ke rumah hantu siapa ya? Yang rumah setan. Ya. Ada yang ngantuk di dalam waktu masuk? Ya, kenapa nggak ngantuk di dalam? Karena ada yang takut. ada yang takut misalnya. Boleh jawaban. Jojo ngantuk nggak waktu di rumah hantu? Nggak. Kenapa nggak ngantuk? Oh. Fabio ngantuk nggak? Kenapa nggak ngantuk? Berisik. Berisik. Nah, bisa berisik. Tadi takut. Jojo apa? Kenapa nggak ngantuk? Lapar? Seru. Yang benar. Nita kenapa nggak ngantuk? Dikagetin. Nah, jadi sebetulnya kata kuncinya kenapa nggak ngantuk, karena kita waspada, ya, berjaga-jaga. Siapa lagi nih mau ngagetin? Siapa lagi nih yang mau muncul gitu ya? Jadi orang yang berjaga-jaga waspada itu nggak mungkin ngantuk. Tapi kenapa di gereja tidur? Ada yang keriting. Enggak kan? Saya merenung-renung apa saya mau minta Ibu Gembala nanti pasang balon-balon di atas gitu ya. Baru sewa senjata yang di kemarin itu di Braga itu, pistol gitu ya. Kalau saya khotbah ada jemaat yang ngantuk, saya tembak balon satu supaya dia berjaga-jaga. Ya, 2 bangun 3 pingsan gitu ya. 2 kebangun ada 3 oma-oma yang pingsan atau opung-opung gitu ya, karena kaget besoknya minggu depannya nggak mau datang kenapa jantungan. Tapi ini hanya sekedar bahwa kalau kita berjaga-jaga, kita siap siaga, siap sedia, kita nggak mungkin ngantuk. Ya, kita akan selalu bersemangat ya, karena memang lagu-lagu yang kita nyanyikan hari ini ya, menyala abangku, bakar itu waduh itu sangat. Dan saya bersyukur ya, lagu yang khotbah yang saya persiapkan hari ini, baru hari ini, dari kemarin setelah saya menyampaikan ke Miss Christine bahwa kita bikin ada acara kegiatan yang bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi ada ibadah, ada doa. Saya udah ada satu tema di kepala saya tentang apa yang saya mau sampaikan, dan bukan ini ya, dan ini sangat sinkron sekali dengan lagu-lagu yang dinyanyikan. Walaupun memang sekelebat saya mendengar sekilas saya mendengar mereka latihan, tapi saya nggak ada gambaran untuk menyampaikan ini. Tapi hari ini Tuhan bawa untuk persis ya, tentang menyala, tentang bakar-bakar tadi, tentang penuaian yang waduh, saya bilang ini memang Tuhan menuntun kita ya, sampai Bu Hilda bilang, aduh rasanya mau balik lagi ke sini gitu ya. Jangan tiap tahun juga di sini ya, karena udah ada wacana di Singapura tadi. Singapura, nggak tahu Singapura yang sesungguhnya apa Singapura. Sekarang kan banyak miniatur kan, kalau mau ke Bali ada di apa namanya daerah Babelan sono. Babelan belok kiri. Oh, Bali, Ubud ada itu di tempatnya Pak Hendro, Legian itu Bali semua, udah Bali semua lah itu ya. Jadi. Tapi yang sesungguhnya lupa. Amin. Ini tepuk tangan dulu. Ketua yayasan udah ngomong berarti udah banyak doa. Amin. Banyak masing-masing. Doa dari anak-anak yatim piatu pasti dijawab. Bagus, banyak doa ya. Jadi kalau yatim piatu jangan dizulimi, doanya akan dijabah gitu ya. Sampai jam berapa saya ini? Sampai besok. Wah, Waduh, ini lagi ya. Bapak Nambah Antoni ini satu malam. kayaknya nih. Karena dia nggak ada yang betah nunggu di ya. rumah ya. Ada Pak Burung Pak. Ya kasihan Miss Ria sama Miss Lina gitu ya. Ya, gelisah. Udah video call terus Pak Person. Enggak, iya ya. Enggak begitu ya Bu. Ini Pak Gembala ya, maaf ya Bu. Justru kalau enggak ya diragukan. WA aja. WA. Sekarang udah zaman video call. Jadi Roma 12 ayat yang ke-11. Tadi nggak jadi ya, siapin balon itu nggak usah ya. Nanti ada yang pingsan, nanti malah repot ya.
Roma 12 ayat yang ke-11, kita baca ayat ini bersama-sama. Kita ketemu? 2, 3. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan wow. Saya pernah menyampaikan ini di PBI ya, pria Batak, ini bukan pria Batak, pria Betel Indonesia ya, PBI. Dan hari ini dalam tema yang sama tapi dalam aplikasi yang berbeda karena lebih ke arah mentor ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi orang itu bisa dengan bersemangat melakukan segala sesuatu karena tentu ada timbal baliknya, ya, ada yang dia dapatkan, ada upah atau ada apapun lah, ya pokoknya ada motif-motif yang mendasari dia bersemangat. Ya, kalau sales misalnya dia menjual barang, dia mempromosikan barang, dia meyakinkan orang untuk membeli barangnya, tentu ada motifnya. Ya, walaupun kadang-kadang nggak masuk akal, misalnya maaf ya, orang rambutnya jarang tapi promosi tentang sampo yang menyuburkan rambut gitu ya. Wow, dipromosi tapi orang ngeliat, ya lu aja katanya, ya kayak kita dulu kemana itu ya, sama acara keluarga di satu tempat itu orang jual apa namanya pemutih gitu ya, pemutih yang beli ya, apa mereknya? Di Bandung. Oh di Asia Afrika gitu ya, digosok-gosok gitu ya. Ya ada yang nyontok sih, wah dia sendiri kusam gitu ya. Sampai kasih pembuktian gosok-gosok gitu. Jadi walaupun dia kusam sendiri tapi dia bersemangat gitu. Mungkin dia bukan dapat hasilnya tapi dia dapat upahnya gitu. Atau memang karena tugas yang dia harus lakukan. Nah, itu dasar-dasar yang mendorong kita. Ya. Tapi di sini Alkitab berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Itu sudah bicara soal bukan karena keuntungan tadi, bukan karena apa yang kita dapatkan atau apa yang kita rindukan atau ada upah yang kita bisa hasilkan, tapi ini sungguh-sungguh terlahir dari sebuah cinta kasih kita ya kepada Tuhan terutama, dan yang kedua kepada jiwa-jiwa ya. Jadi kalau ini nanti YouTube-nya diserahkan ke Miss Arta juga dinonton karena terputus dia mendengarkan, nggak apa-apa lah dimaklumi karena mungkin Mulus kali. mulus ya. Nanti Miss Christine tugasnya lain. Tugasnya Miss Christine untuk menatar sendiri secara pribadi. Nah ini yang selalu saya bilang bahwa ada orang melakukan sesuatu karena dia butuh ya, dia merasa itu passionnya dia. Wah, saya memang senang sama anak-anak, jadi saya mau ngajar gitu. Tapi di House of Winner itu kita diajarkan bahwa kita ini semuanya karena calling. Ya, katakan bersama saya calling. Calling. Jadi panggilan ya, karena panggilan. Makanya bukan karena butuh, nggak ada kerjaan terus. Kalau karena mau cari kerjaan kan di luar sana masih banyak pekerjaan yang mungkin bisa lebih memberi upah atau gaji yang lebih besar. Kalau kita kan bukan gaji, namanya persembahan kasih gitu. Tapi kalau kalian kita semua mau ada di situ karena memang menyadari panggilan Tuhan. Ini panggilan Tuhan yang kadang malah gak enak gitu, kadang menyakitkan, kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, harus mengalami cakaran gitu ya, gigitan, mengalami apa namanya diomelin orang tua murid, apa ya itu suka duka seorang mentor gitu ya. Jadi ada kisah-kisah yang waduh kok begini ya, dan mungkin kalau kalian semua disuruh bersaksi ya, kalau di depan Bu Ketua Yayasan dan pimpinan sekolah mungkin ngomongnya yang indah-indah gitu ya, bersyukur, tapi
hatinya mungkin lagi nangis gitu ya, capek apapun gitu ya. Karena namanya masih manusia merasakan itu sebuah kewajaran. Tapi karena kita tahu ini panggilan Tuhan, ladang yang sudah menguning ya, jiwa-jiwa yang siap dituai, kita tahu bahwa ini sudah waktunya ya. Kalau di Alkitab dibilang 3 bulan lagi ya, beberapa bulan lagi, kita nggak tahu kapan Tuhan akan segera datang. Tapi karena kita dipanggil untuk menjadi penuai, dan ini kesempatan terbaik yang kita harus ambil ya, kita harus menuai. Itu sebabnya ayat ini terus harus mengingatkan kita waktu di saat kita kurang bersemangat ya, harus jujur mengakui bahwa ada waktu-waktu di mana kita kurang bersemangat, udah merasa melakukan benar, diomelin sama pimpinan sekolah gitu loh. Udah merasa melakukan hal yang tepat, Bu Ketua Yayasan marahin gitu, dipantau dari CCTV dari jarak jauh gitu ya. Dan karena calling, karena panggilan, enggak, saya harus tetap enggak kendor ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Dan kita tahu bahwa ujungnya itu kita bukan sedang melayani yayasan, melayani pimpinan sekolah, bukan, tapi melayani siapa? Tuhan. Jadi itu yang harus menjadi pondasi utama kita, sehingga semangat lagi gitu. Saya layani Tuhan, saya melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Dan itu yang akan terus membakar kita. Tadi ya, bakar. Mengkokojojo yang walaupun ketukannya agak palas gitu ya, bakar-bakarnya, tapi itu yang harus terus membakar kita untuk melakukan dengan penuh semangat. Nah, di kesempatan pagi menjelang siang ini ya, saya percaya Roh Kudus sudah membakar kita ya, menyalakan api semangat kita supaya ini panggilan ya, ini panggilan bagi setiap kita yang kalau mau cerita terus ya, mungkin kalian bosan mendengarnya. Kami memulai sekolah ini sama sekali nggak ada background untuk bisa gitu loh, siapa ya nanti yang ini mau cari siapa gitu loh, nggak bisa. Cuman karena Tuhan yang menyuruh, dan puji Tuhan kirim Miss Christine yang pernah punya pengalaman ngajar di sekolah gitu loh. Jadi Tuhan perlengkapi, akhirnya muncullah kalian ini dengan segala macam seleksi ya, dan pada akhirnya ya nggak tahu, nanti mungkin ada yang jangan sampai berguguran maksudnya ya, mungkin karena ada panggilan yang lain atau ada urusan yang lain, atau pindah kota, pindah alam, jangan dulu ya. Jadi harus tetap hidup dulu untuk melakukan tugas. Tapi karena Tuhan sudah mengadakan ya, mempersiapkan semuanya ini, maka kita yang harus mengelola dengan baik, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat ya. Dalam segi apapun kita harus menyadari bahwa siapa ya post of winner ini. Dari segi dana ya, saya harus katakan, makanya kalian ini disebutnya persembahan kasih gitu ya. Dari segi skill, kemampuan dan segala macam, tapi semua Tuhan tolong. Pengurusan izin ya, dan seterusnya dan sampai hari ini untuk izin SD sedang berproses ya. Kita tahu semua karena Tuhan. Maka kalau kita tahu ini karena Tuhan ya, kita harus menjaga ini, dan kita harus bersemangat ya, bersemangat, antusias tadi, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Jadi ada dua ekspresi atau dua poin penting yang saya ingin sampaikan, bahwa kalau kita sedang menyala-nyala, orang yang menyala-nyala itu akan terlihat melalui ekspresinya. Ekspresi itu kan bisa terlihat, walaupun ekspresi itu bisa dibuat-buat, yaitu personality namanya, bisa didramatisir, bisa kelihatan. Kalau bahasa kasarnya itu bisa munafik gitu ya, waktu ngadepin pimpinan, ngadepin ketua, senyum gitu, balik belakang manyun gitu, itu bisa ya, bisa dengan tiba-tiba ya. Tapi
saya berharap kalau roh yang menyala-nyala itu nggak dibuat-buat. Katakan amin. Dilihat nggak dilihat dia akan tersenyum, senyum sendiri malah gitu ya. Ya jangan juga ya senyum sendiri. Gitu. Nah di omelin, dipuji, tetap sama hatinya, ya, tetap tersenyum, ekspresinya luar biasa dan itu nggak mudah, ya, itu nggak dibuat-buat, itu terpancar dari dalam. Jadi orang yang bersemangat karena roh Allah itu tadi, roh yang menyala-nyala itu, maka dia akan selalu memancarkan dengan ekspresi. Jadi jangan sampai pimpinan marah gitu ya, pimpinan sekolah, pimpinan yayasan langsung terekspresi manyun gitu, langsung diem, langsung nggak mau berbuat gitu. Dan itu memang yang terjadi ya, manusia memang akan mengalami itu. Tapi kita harus perlu berjuang, melatih diri untuk selalu mengekspresikan hal-hal yang baik. Yang setuju katakan amin. Dan kalau itu terjadi akan berdampak kepada anak-anak. Waktu kita ngajar anak-anak kita manyun, kita nggak bersemangat, kita nggak seperti biasanya, anak-anak itu bisa merasakan, walaupun mereka nggak bisa mengutarakan atau menyampaikan dengan bahasa mereka, tapi mereka bisa merasakan, walaupun mereka dalam hati, kok si Messi itu kok beda ya hari ini ya, nggak bersemangat ya. Ya kita, mungkin mereka nggak tahu, ya dia habis diomelin bapaknya kah, mamanya kah, atau pimpinannya, atau siapapun gitu ya, bukan diomelin, jadi ditegur karena melakukan hal-hal yang tidak tepat gitu. Tapi hari ini, ayo, karena roh kita menyala-nyala, maka apapun yang terjadi tetap tersenyum. Yang mau katakan amin? Amin. Coba kasih lihat senyumnya kiri kanan ya. Senyum, latihan, senyum ya. Senyum. Kalau misalnya agak sulit tersenyum, latihan di rumah gitu ya. Latihan di rumah gitu ya. Karena senyum itu sangat indah gitu ya. Jawablah semua pertanyaan dengan senyum. Sampai pernah ada dosen saya pernah marah sama seorang mahasiswa teman saya. Setiap kali diomelin, dimarah, dia cuma tersenyum. Ya, dosennya marah. Senyummu itu tidak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang juga kalau senyum-senyum nggak menjawab, ya. Tapi senyuman itu merupakan ekspresi ya dari keadaan hati kita. Nah, itu sebabnya perlu ekspresi. Dan bukan hanya senyum, ya. Ekspresi kita itu ditunjukkan dengan bagaimana kita tetap bergairah ya, waktu disuruh ya gerakannya cepat gitu ya, nggak lambat. Itu ekspresi yang kita lakukan karena akan berbeda ya. Dulu pernah lihat ya, atau pernah jadi anak kecil nggak ya, ketika diomelin, kalau bahasanya orang Manado, orang Manado sini nggak ada ya, suaminya orang Manado, batada itu artinya apa nih? Kalau orang Jawa apa namanya? Diomelin mamanya kayak gini, kayak gerak jalan di tempat itu loh. Jadi, Kosedan. Nah itu orang Sunda mungkin. Kalau orang Manado bilang batada-tada, bacakar gitu. Kayak ngomel-ngomel, pernah lakukan ya, diomelin mamanya gitu. Kesel sendiri gitu. Iya, Bersungut kesel, gitu loh. tapi kakinya yang diinjek-injek gitu. Mama ini gitu. Nah ini pengalaman ini ya. Iya. Benar ya? Ya benar. Perempuan yang lebih banyak kayak gitu kalau diomelin. Kalau cowok kan tegar gitu ya, diomelin balik badan, kabur gitu ya. Kalau ya mau pengen sesuatu gitu, Tina dulu paling sering gitu. Karena Miss Tina ini kan kita lihat dari kecilnya gitu ya. Dia dari sekolah minggu gitu. Dia modelnya Dan dia anak manja dulu ya. Jadi kalau pengen sesuatu, kalau nggak dikasih itu gitu ya. Jadi jangan sampai kok jadi ngomongin kayak gitu. Jadi jangan sampai hidup kita pun seperti itu. Walaupun kita mengalami sesuatu, jangan kesel gitu ya. Harus tegar, harus kuat, harus tetap mengekspresikan yang baik. Amin. Karena kita hampir setiap hari berhadapan dengan tuayan tadi. Itu mempengaruhi jiwa mereka. Yang saya memulai tadi dengan memberi contoh tadi ya, orang pipis jadi pengen ikut pipis gitu ya, menularkan sesuatu. Jadi auranya itu ke bawah ke anak-anak. Transfer of spirit kalau dalam bahasa teologi ini. Kalau kalian lagi merasa sedih dan ke bawah lewat ekspresi, itu tertular kepada anak-anak tanpa disadari ya. Bahkan dalam ilmu
penelitian itu ketika ada janin di kandungan, orang tuanya nggak bersukacita, itu kebawa kepada janinnya, kepada calon bayinya itu. Nah itu sebabnya ekspresi ini penting. Yang mau katakan amin? Jadi mau diomelin apapun, mau lagi moodnya nggak enak, nggak baik, ya jangan beralasan ya. Lagi datang matahari lah, lagi datang bulan lah, apa, nggak usah ya, itu nggak dipakai gitu ya. Pokoknya tetap harus bersemangat. Yang mau katakan amin? Waduh, kalau kita ini kan tergabung di Genyu ya. Siapa yang pembinanya? Tahu namanya? Genyu. Coba? Harus jelas tahu ya. Setiap Jumat, hampir setiap Jumat kita mengikuti Zoom. Pak Joni Kilapong ya. Nanti parenting beliau lagi yang akan menyampaikan itu. Ya. Kapan kita pernah lihat dia lemes, loyo? Hampir nggak pernah gitu. Biasanya saya berteman sama beliau. Waduh, itu mau secapek apapun itu, kalau dia udah berdiri, dia ekspresinya. Dan memang ya ada orang-orang tertentu yang punya karakter seperti itu, tapi itu karena dorongan roh ya. Semangat itu nggak dibuat-buat. Nah kita semua bisa mengalami itu. Yang setuju katakan amin. Ya, jadi jangan baru masuk aja datang pimpinan, aduh ini lemas kenapa anak ini gitu ya. Ini jadi mengganggu suasana, itu mempengaruhi suasana ya. Ada orang yang satu aja yang nggak bersukacita, itu satu sedikit lagi mengkamiri kalau dalam Alkitab ya. Jadi mempengaruhi yang lain. Tapi kalau dia datang dengan nyanyi-nyanyi sukacita, waduh langsung ambil sapu, nyapu-nyapu, ada sampah dipungutin gitu, merapiin, waduh itu mempengaruhi sampai ke anak-anak ya, dipengaruhi semuanya. Mereka juga akan bersukacita. Amin. Nah yang kedua, lebih dari sekedar ekspresi, itu teladan. Ya, teladan itu yang harus jauh lebih penting. Jadi bagaimana kita bisa mengharapkan anak-anak mengalami perubahan karakter? Tentu kita sendiri dulu yang harus berubah. Ya, karakter kita harus menjadi benar. Nah itu sebabnya karakter ini bukan karakter yang dibuat-buat tadi ya, tapi karakter betul-betul yang lahir karena kita mau menghidupi kebenaran. Katakan amin. Kita mau mengenakan pikiran dan perasaan Kristus ya, sehingga kita semakin serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Nah kita harus memiliki karakter itu. Paulus menasihati Timotius, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah teladan. Ya, kita harus menjadi teladan. Mau apapun misalnya jabatan kita, kalau di struktur organisasi atau apapun itu pasti ada jabatan-jabatan yang Tuhan kadang menempatkan kita masih di awal karena kita orang baru, mungkin jadi security dulu kayak Koko Jojo misalnya ya, kayak Master Bass dulu jadi office boy dulu, awalnya cleaning service gitu ya. Sekarang dia udah hampir jadi kepala sekolah nanti ya. Jadi ada peningkatan jabatan atau karir yang pasti Tuhan akan promosikan kita. Katakan amin. Dan itu ya itu kepercayaan dari Tuhan. Tapi harus dibarengi, harus diikuti dengan karakter ya. Karena kalau tidak diikuti dengan karakter, maka kepercayaan itu tidak akan bertahan lama ya. Kita mungkin cepat melejitnya jadi ada di puncak, tapi tidak bertahan karena tidak diikuti dengan karakter yang benar. Nah itu sebabnya penting kita memberi teladan. Kalau dalam bahasa perjanjian lama sebetulnya disimpulkan segala hukum, kalau engkau mau orang lain perbuat bagimu, lakukan juga kepada orang lain ya. Hari ini kita membaca tentang Roma pasal 12. Wah, itu dari hampir semua ayat-ayat itu merupakan nasihat yang luar biasa ya, tentang membalas yang jahat dengan yang baik dan segala macam. Dan standar kita itu bukan lagi kalau kita mengharapkan orang lain berbuat yang baik, kita lakukan yang baik. Bukan. Orang gak berbuat baik pun kita tetap berbuat baik. Kita tetap memberi teladan baik. Jadi jangan tunggu orang dulu melakukan atau mengharapkan orang melakukan, tapi kita memang harus melakukan itu. Nah itu teladan yang baik yang harus kita tularkan kepada sesama kita ya, kepada kalau pimpinan terhadap bawahan misalnya ya. Ini ada 2 pimpinan di sini ya, pimpinan yayasan Bu Hilda dan pimpinan sekolah Bu Christine ya.
Saya pimpinan juga SD nanti. Jadi saya ini ambigu sebetulnya. Saya itu sebagai pendiri yayasan bersama Bu Hilda, tapi ketika saya masuk di struktur TK, saya di bawahnya Bu Christine, Miss Christine. Ya. Saya operator. Jadi memang mengambil beberapa peran. Begitu saya masuk SD, saya kepala sekolah, dia guru. Dia bawahan saya gitu. Jadi kan untungnya bisa begitu karena TK kita itu di Dinas Pendidikan, SD kita itu di Kemenang. Jadi berbeda sinodenya gitu ya. Jadi makanya bisa seperti itu. Ya, jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi kalau saya ada di TK misalnya, saya harus memposisikan diri sebagai bawahannya Miss Christine, ya, karena saya operator gitu ya. Saya harus belajar mendengar apa yang dia sampaikan. Tapi ketika saya menggunakan otoritas sebagai pendiri, ya pembina yayasan dan sekaligus gembala, ya gembala, itu saya harus menggunakan otoritas yang dia harus mendengar saya, ya, atau ketika saya di sekolah. Nah, para mentor yang dikasihi Tuhan juga belajar untuk hal ini. Dimulai, kalian pasti akan jadi pemimpin-pemimpin yang hebat. Katakan amin. Mungkin nggak selamanya kalian ada di House of Winner ini. Mungkin kalian akan buka cabang, ya, bikin sekolah juga gitu ya. Punya sekolah sendiri, ya. Tapi karena sudah terlatih belajar mendengar, ya, pimpinan, maka kalian juga akan didengar oleh bawahan, ya. Jadi jangan hanya maunya kita bicara orang dengar, tapi orang bicara kita nggak dengar. Nah, sebagai atasan juga kita harus bijak. Ya, waktu kita bicara kita mengharapkan semua orang yang kita pimpin mendengar, tapi waktu mereka bicara kadang kita nggak mendengar, ya. Padahal harus ada timbal balik keseimbangan seperti itu. Jadi memang ini perlu seni, ya, dalam belajar, tapi juga perlu keteladanan, ya, kerendahan hati. Oh iya, dia mau menyampaikan sesuatu, kita mendengar. Sehingga waktu kita menyampaikan, mereka respect. Ya, ini untuk para pimpinan. Karena mereka lihat, pimpinan aja mau mendengar loh waktu kita ngomong. Masa kita diomongin kita sambil main handphone, kita sambil lalu? Enggak. Ya. Demikian waktu bawahan ngomong, kita, para pimpinan mendengar dengan baik. Oh iya, ada keluhan-keluhan dari bawah. Ya, banyak teladan yang bisa kita contohkan, yang kita bisa tularkan. Cara berbicara, menyampaikan nasihat pun, ya, waktu marah, ya, marah sebetulnya boleh, bukan nggak boleh. Marah, ya, dengan hal yang benar itu boleh. Tapi jangan sampai ada kata-kata yang melukai, ya, melukai. Sehingga mereka dapat teladan. Oh, marah itu boleh, tapi marahnya harus benar. Kalau Alkitab bilang marah jangan berbuat dosa. Ya. Jadi teladan ini perlu kita tularkan. Nah, ke anak-anak pun demikian nanti, ya, waktu ngajar marah, bahkan mungkin teriak sekali-kali boleh, tapi teriaknya tone-nya atau nadanya diatur gitu ya. Driver gitu. Jadi dia nggak merasa dilukai gitu. Udah nggak bisa ya. Victoria. Tapi kalau akan terasa, anak itu akan berasa, ya. Orang tua atau mentor teriak dengan kebencian atau dengan kasih, itu terasa. Para pimpinan juga merasakan kalau kalian teriak sama anak-anak, kedengeran sama para pimpinan, ketahuan ini anak, ini mentornya teriak lagi emosi, ini mungkin emosi sama kepala sekolah kali ini. Atau karena bisa itu, ya. Makanya dulu ada di Jepang itu ada, ya, sebuah ruangan disiapkan. Jadi kalau misalnya anak buahnya kesel sama bosnya, mereka masuk ke ruangan itu. Di situ ada samsak bentuk bosnya. Wah, mereka onjok-onjok di situ. Ini tak ketawa, disiapin kayak gitu nih lah. Miskinnya ini nggak boleh. Kita nggak boleh. Itu pengajaran yang salah sebetulnya. Jadi mereka walaupun melampiaskan, tapi dibiarkan bahwa itu terus ada, monster itu terus ada. Jadi diberi makannya, dilampiaskan kepada patungnya atau samsak yang dibentuk gambar bosnya itu. Wah, marah sama bosnya, nonjok-nonjok itu. Itu nggak mengobati sama sekali, ya, cuma sesaat. Tapi kalau di kekristenan diajarkan mengampuni, amin. Ya, tidak menyimpan, ya, menganggap itu sebuah pelajaran penting, pelajaran yang berharga, sehingga kita tidak menularkan kepada
anak-anak kita. Ingat ya, kita harus ekspresinya tetap bersemangat, menyala-nyala. Yang kedua, tetap memberi teladan yang baik kepada sesama mentor. Kasih teladan, ya, berlomba-lomba dalam memberi teladan, saling mendahului, memberi hormat. Jangan dia lebih baru, dia yang dulu sapa saya, dia lebih muda. Jangan, dia bawahan, dia atasan. Nggak usah pakai yang kayak gitu. Saling mendahului dalam memberi hormat, memberi salam. Ya, kalau dia nggak lihat kita, shalom, ya, atau apapun lah. Pokoknya jadilah teladan dalam perkataan, dalam kesucian, dalam perbuatan, dalam apa saja kita harus menjadi teladan. Amin. Tuhan memberkati kita siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk acara gathering yang Tuhan pimpin dari hari pertama dan hari ini hari terakhir ya Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersuka cita sebab kami bukan sekedar jalan-jalan, kami bukan sekedar berlibur, tapi kami sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Ada kehadiran Tuhan dalam setiap pertemuan kami, bahkan dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik bagi kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami untuk kami terus menyala-nyala, kerajinan kami tidak kendor, semangat kami tidak patah. Kami tetap antusias untuk melakukan pekerjaan Tuhan yang Tuhan persiapkan. Panggilan Tuhan atas hidup kami sebagai mentor yang dipercayakan di TKK, SD, TK, House of Winner ya Tuhan. Biar kami terus melayani Tuhan karena ada tuayan yang Tuhan sudah sediakan. Bahkan kami berdoa akan semakin banyak tuayan yang Tuhan percayakan bagi kami ya Tuhan. Terus berkati Ketua Yayasan Bu Hilda, pimpinan sekolah Miss Christine, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Para mentor diberkati oleh Tuhan. Kami menyala-nyala, kami bergairah ya Tuhan. Karena kami tahu ini panggilan Tuhan, sebuah kehormatan bagi kami untuk melayani anak-anak kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami yang telah mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari arahkan hatimu dan terima berkat Tuhan, anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai pagi siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya, semua katakan amin. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, nanti Miss Ari akan memimpin kita dalam kita menyatakan pernyataan dan moto mentor. Ya, nanti silakan Miss Ari. Semuanya itu, ada di grup TKK. Itu di apa setelah dibaca kita ikutin gitu ya, kayak apa namanya? Ya itu surat